Shalom saudara semuanya, kita berjumpa lagi di ibadah raya, ibadah minggu JKI Kemah Pertemuan. Saya berdoa teman-teman semuanya yang mengikuti melalui YouTube selalu diberikan kesehatan, diberkati jasmani rohani, dilengkapi kasih dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan untuk segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan lagi satu hari nafas kehidupan untuk kami semuanya Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau Tuhan, kami gak bisa apa-apa. Hanya dengan kasih-Mu, hanya dengan cinta-Mu Tuhan, kami dapat melakukan segala hal. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus membimbing kami. Roh Kudus melingkupi kami. Roh Kudus yang menggandeng kami di setiap detik perjalanan hidup kami. Engkau yang mengarahkan, naik terus. Engkau yang membimbing, Engkau yang menggandeng, Engkau yang menarik agar kami semakin serupa dengan-Mu. Kami mengundang Roh Kudus hadir dimanapun teman-teman yang mengikuti melalui YouTube ini. Roh Kudus memenuhi rumah, kantor, dimanapun. Kami kebaskan roh-roh yang gak berkenan mengganggu fokus kami. Biar 1,5 jam ke depan ini kami ingin fokus Tuhan untuk menyembah dan meninggikan Engkau. Mari sembah Dia.
besar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Bersama katakan ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, katakan ajaib Tuhan, kami memuji, kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib, ajaib, kami memuji Engkau. Haleluya. Jika besaran, ajaib, ajaib Tuhan. Katakan ajaib. Then sing my soul, then sings my soul. My soul, my Savior God, to thee. How great, how great, how great thou art. Hallelujah. Then sing my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Bersama katakan kami memuji, kami memuji kebesaran. Dari dalam hatimu katakan Engkau ajaib Tuhan, ajaib. Haleluya, haleluya. Kami memuji, kami
kebesaranmu ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan katakan. Kiara lama ya la 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 la. Kiara la 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 la. Kiara la 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 la. Ampuni kami Tuhan, manusia daging ini Tuhan. Ampuni semua kesombongan kami Tuhan.
Bongkar hati kami Tuhan. Kalau ada kemalasan dalam menyembah-Mu, kalau kami masih pakai kekuatan kami Tuhan, bongkar Tuhan. Jangan biarkan kami pergi Tuhan. Jangan biarkan kami berlari menjauh. Karena hanya tertanam adalah kerinduan kami. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni, ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, cariku lebih dekat lagi. Oh, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat, meteraikan kami dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Bersama katakan dari awal, ampuni semua kesombongan, ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedagingan, dan bawa aku mendekat, dan bawa aku mendekat di hadapan tahtamu, tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, cariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan kami Tuhan, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku menjauh tata kasih karunia yang Kau
Bersama katakan basuh keletihanku. Basuh keletihanku, sentuh kebekuanku, habiskan kedagingan kami Tuhan, habiskan kedaginganku, mimpiku jadi mimpiku, tatamu ku berseru. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Bersama katakan tanam aku Tuhan, tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah hidupku di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah sekali lagi di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah hidupku. Terima kasih Bapa buat siang menjelang siang ini. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Hadirat-Mu membenarkan setiap kami. Hadirat-Mu menguduskan setiap kami. Hadirat-Mu membebaskan setiap kami. Dan hari ini Bapa, dimanapun kami berada Yesus, di rumah kami, di tempat kami berada saat ini, dimanapun itu Bapa, hadirat-Mu mencekam kami, hadirat-Mu menenangkan kami, hadirat-Mu meneduhkan kami, hadirat-Mu membawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang sakit disembuhkan di dalam hadirat-Mu, yang sedang bingung diberikan jalan keluar oleh Engkau Yesus, yang sedang berbeban berat hari ini dibebaskan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau menanam kami dalam hadirat-Mu. Itu yang penting bagi kami Bapa. Itu yang penting bagi kami Roh Kudus. Kami butuh Engkau lebih lagi. Kami butuh Engkau lebih lagi hari ini. Kami butuh Engkau lebih lagi hari esok. Kami butuh Engkau lebih lagi setiap detik daripada hidup kami. Mari Roh Kudus selawat setiap kami. Dan biar puji-pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Wangi-wangian di surga, di mana hatimu diperkenan, hatimu berkenan kepada setiap pujian kami yang mengalir dari hati kami Bapa. Dan Engkau memberikan segala yang menjadi kerinduan daripada umat-Mu, karena Engkau disukakan oleh kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mendengar kebenaran, kebenaran yang kami ketahui, kebenaran itu memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin ya. Shalom, shalom. Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa baik, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Yang di rumah, yang online, katakan Yesus tidak pernah gagal dalam hidupku. Kalau aku gagal, itu berarti aku tidak melibatkan Yesus. Karena Yesus nggak pernah gagal. Rancangannya tidak pernah gagal. Iblis mencoba untuk menggagalkan setiap pekerjaan Bapa untuk manusia. Sejak ada di Taman Eden, iblis ingin memusnahkan manusia. Iblis ingin menggagalkan rancangan Tuhan atas manusia. Iblis ingin supaya tidak ada satupun rencana Tuhan yang luar biasa itu terlaksana. Itu sebabnya dari generasi ke generasi selalu muncul iblis di sana untuk memusnahkannya. Iblis mencoba untuk membuat Bapa itu terlihat sebagai Bapa yang tidak pernah berhasil. Jadi ketika kita tidak berhasil dalam kehidupan kita tidak berhasil dalam apa yang kita kerjakan, kita berpikir ya wajar karena aku kurang berusaha. Kita akan selalu kembali lagi back to ourselves. Kita akan kembali lagi kepada pemikiran kita. Kalau aku tidak berhasil hari ini ya karena aku kurang berusaha. Aku nggak berhasil, pekerjaanku kurang baik karena modalnya memang kurang. Kita selalu cari-cari alasan untuk membenarkan kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu, ya, anak-anak yang mendengar yang sedang online saat ini, katakan sekali lagi buat dirimu, Yesus tidak pernah gagal dalam hidupku. Waktu saudara lihat Yesus tidak gagal, saudara hidupmu tidak akan pernah gagal. Itu jaminan kok. Itu jaminan, dikatakan di dalam Filipi, itu sebabnya dia diberikan nama di atas segala nama. Supaya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan dan Yesus itu tinggal hidup di dalam hidup kita, dia tidak pernah gagal. Ada lagu lama waktu saya masih kecil lagu ini. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Lagu ini saja dinyanyikan puluhan tahun yang lalu, menyatakan Yesus itu gak gagal. Kalau hari ini percintaan kita gagal, wah gak berhasil, kita akan selalu cari excuse. Oh iya karena gak jodoh sih. Tuhan memang sengaja menggagalkan karena dia gak jodohku. Pertanyaannya, engkau melibatkan Tuhan gak ketika engkau sedang mencari percintaan itu? Engkau melibatkan Tuhan gak ketika engkau mau memacari atau mau menikahi seseorang? Engkau libatkan Tuhan gak? Yesus ada gak di sana? Ketika usahamu mengalami jalan buntu, pertanyaannya kita selalu, oh iya karena memang ini kan masa pandemi, masa yang sukar, masa yang sulit, di mana tidak semua itu bisa berjalan dengan baik. Kita selalu cari excuse, alasan untuk membenarkan kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita berpikir, loh aku kan sudah berusaha, I do my best. Aku udah lakukan yang terbaik, semuanya yang terbaik. Kenapa bisa gagal? Pertanyaannya, Yesus ada nggak di situ? Loh saya sudah doa loh. Saya sudah berdoa, saya sudah memanggil pendeta untuk mendoakan usaha saya. Tapi kenapa usaha saya nggak ada, nggak bisa berjalan meroket seperti janji Tuhan, menjadi kepala bukan ekor. Kenapa kok stuck? Pertanyaannya, engkau lihat Yesus di sana tidak? Bagaimana cara lihat Yesus?
Kalau kita lihat seseorang, kita akan berbicara dengan orang itu. Ketika kita melihat orang di hadapan kita dan kita mempercayai orang itu, dan kita suka dengan orang itu, dan kita cinta dengan orang itu, respon kita kepada dia adalah always talk, ngobrol. Jadi waktu kita mau melangkah, Sus, menurut you gimana ini? Bukan Sus ya saudara, Yesus, Sus, aku nih bingung, menurutmu ya apa? Saudara gak akan dengar tiba-tiba Yesus bilang gini, jangan ke kanan atau ke kiri. Tapi dia akan kasih saudara pertimbangan-pertimbangan di hati. Dan langkah ketika ada pertimbangan-pertimbangan di hati, langkah yang akan engkau ambil, langkah itu yang datangnya daripada Tuhan. Karena apa? Karena engkau bertanya sama dia. Karena engkau ngajak dia bicara. Always. Di setiap kali dikatakan di 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat 13 mengatakan seperti ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ketika Tuhan bilang kamu berhasil, ketika Yesus bilang jalanmu berhasil, ketika saudara didoakan kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses. Ulangi perkataan itu Bapak Ibu Saudara. Jangan dipikir oh sudah ada jaminan. No, gak bisa. Tuhan itu suka kita repeat after him. Tuhan itu suka kita mengulang perkataannya. Tuhan itu suka kita berkata-kata tentang dia. Seperti ada tertulis, kami memiliki roh iman yang sama. Kita bilang aku sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku sudah panggil dia sebagai penebusku, penolongku yang menyelamatkan aku dari berbagai macam situasi. It's mean artinya saudara, engkau harus mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang diucapkan oleh Yesus. Yesus katakan, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Setiap kali saudara lihat jalan buntu, saudara jangan bilang amsyong, pusing kepala Barbie. Tapi hal yang utama yang bisa saudara katakan adalah, aku berhasil. Aku sukses, aku pasti bisa, karena Yesus bisa, karena Yesus bilang pekerjaan ini akan diberkati, karena Yesus bilang pekerjaan ini tidak akan sia-sia, karena Yesus bilang dia orang yang tepat, karena Yesus bilang aku tidak akan sakit, aku tidak akan mati. Itu yang Tuhan ingin kita katakan. Jangan ketika kita lihat masalah, kita telepon konco kita, teman kita curhat. Kita bilang, ya apa kerjaanmu? Aduh kerjaanku enggak karu-karuan loh. Pusing aku, ya apa ini penjualan enggak memenuhi target. Ya apa ini aku enggak ngerti caranya apa. Nek kamu pergi kemana, apa yang kamu lakukan? Kita mencoba cari solusi dengan cara kita. Kita mencoba cari jawaban dari apa yang kita pikir itu bisa kita kerjakan. Kita selalu cari excuse, cari alasan untuk membuat perjalanan kita itu menjadi perjalanan yang aman buat kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara rahasia perjalanan dengan Yesus itu gak pernah aman. Perjalanan dengan Yesus itu perjalanan yang gak pernah masuk akal. Selama saudara bisa berpikir itu gampang dikerjakan, maaf, engkau sedang gak jalan sama Yesus. Karena yang Yesus lakukan itu semua supranatural. Yang Yesus lakukan itu mengerikan buat manusia. Karena dia tidak lakukan sesuai standar manusia. Dia lakukan sesuai standar keilahiannya. Sesuai dengan dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Jadi momen-momen dulu saudara pernah ditolong oleh Tuhan dengan cara dulu, Tuhan gak akan ulangi lagi. Karena Tuhan punya beribu-ribu jutaan miliaran cara untuk menolong kita.
Tuhan akan buat jalan yang baru, dia akan buat jalan yang baru, selalu jalan yang baru, selalu jalan yang baru. Dia gak akan ada di stuck di satu jalan. Hanya menuju Bapa aja yang satu jalan melalui dia. Tapi cara dia menolong kita, dia punya banyak cara. Hari ini apa yang mau kita harapkan? Kita gak tahu apa yang akan terjadi 30 menit ke depan. Saya taunya 30 menit kurang saya masih khotbah. Saya nggak tahu, mungkin tiba-tiba waktu saya khotbah, saya dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan sudah bilang, saya akan pengangkatan. Saya selalu perkatakan satu keluarga setiap kali kami kumpul, kita selalu bilang kita pengangkatan bersama-sama. Kita ketemu Yesus di awan-awan. Bentar lagi Yesus datang kok, mau ngapain? Mau mati cepat-cepat. Bareng-bareng aja, nggak usah ngalami kubur, ngalami pengangkatan, mengalami Yesus. Hari ini Tuhan inginkan kita pakai cara dia. Namun sekali lagi 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Tuhan mau, Yesus mau kita ngobrol Yesus. Kita datang sama orang yang sedang susah, jangan tanya, ya apa masalahmu? Beres, oh podo aku juga kayak gitu. Lu aku nih sering lo batuk-batuk. Saudara jangan dia sedang curhat ngomong masalah, kita tambahin ngomong masalah. Tapi kita bilang, oh Yesus itu hebat. Yesus bisa selesaikan. Apa berarti saya gak punya masalah? Oh banyak. Tapi saya gak suka ngobrol sama orang tentang masalah. Saya suka ngobrol masalah saya sama Yesus. Waktu Yesus di dunia ini ketika dia duduk berdoa dengan Bapaknya, saudara, dia ngomongin kita sama Bapaknya. Dia ketika sedang di Taman Getsemani, dia sedang ada di dalam masa dari mana final hidupnya. Dia sedang ngobrol tentang bebannya. Dia bilang, Bapak kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dia ngobrol sama Bapaknya tentang bagaimana murid-murid itu yang masih ada di dunia. Dia minta perlindungan bagi mereka. Dia minta segala sesuatu yang baik terjadi atas murid-muridnya. Atas semua umat yang memanggil namanya. Yesus suka bicara sama Bapak tentang kita. Dia gak pernah bicara sama Maria, mamanya. Mama, aku nih mau mati loh. Ya apa ya Ma, menurutmu aku melayu tanda? Enggak loh. Dia gak curhat sama siapapun. Waktu dia berbicara kepada murid-muridnya, murid-muridnya sedih, dia malah hibur murid-muridnya. Yesus mau kita ngomong masalah kita, beban kita sama dia. Sama Yesus saja, sama Bapa di sorga saja. Waktu kita di dunia, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, menjalani apa yang sedang kita jalani, baik itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pengusaha, sebagai oma, bobo, sebagai apapun juga. Dia mau kita mempunyai roh iman yang sama seperti Yesus, yang ngomongin segala yang benar. Segala keajaiban Tuhan. Segala sesuatu yang mustahil itu menjadi tidak mustahil bagi kita. Dia mau kita mempunyai roh iman yang sama. Itu sebabnya kita berkata-kata. Orang kalau percaya dia akan berbicara. Tapi kalau kita nggak percaya, kita pasti diam aja dan mulai reason di dalam pikiran kita, mulai berpikir temenan taiki. Sungguhan ta ini. Apa yang kita jalani ini benar tak? Benar tak Tuhan itu ada. Kita mulai berpikir dalam pikiran kita. Padahal yang Tuhan Yesus mau, kita bicarakan tentang kebesarannya. Nothing is impossible. God make all things new. Tuhan mau kita berkata-kata setiap saat, yaitu perkataan-perkataan iman. Dalam semua situasi kehidupan kita, berkata-kata perkataan iman.
Ketika engkau lihat penjualanmu tidak memenuhi standar, jangan sekali lagi telepon orang sesama sejawat tanya, ya apa omsetmu, ya apa penjualanmu. No, stop talking about that. Berhenti dan mulai bicara tentang Yesus. Terima kasih Tuhan, aku lihat, wah tahun lalu 78% naiknya. Tahun ini Tuhan 110%. Jadi apakah saat itu juga jadi sakdek saknyek gitu ya katanya orang Jerman? Enggak, mungkin tidak, mungkin ada waktu. Tapi jangan berhenti berkata-kata. Jangan diam saja. Semakin engkau sakit, semakin engkau harus bersyukur. Semakin engkau mengalami kelemahan, semakin engkau perkatakan kekuatan. Saya punya teman saya punya teman saudara gitu ya, kena corona. Dia mengalami kelemahan yang cukup drop. Saya disuruh doa, pastor tolong doakan. Saya bilang ini, oke, saya nggak bisa kunjungan karena memang yang kena COVID nggak boleh dikunjungi. Saya berdoa, saya bilang gini, Bu, suruh dia baca, Tuhan cuma bilang ini, suruh dia memperkatakan ayat Yohanes 10 ayat 30. Itu ayat singkat sekali saudara ya, Yohanes 10 ayat 30. Bunyinya aku dan Bapa adalah satu. Dia bilang, pertanyaannya dia begini, loh ngapain aku ngomong ayat ini? Aku nih sakit. Kenapa aku mesti ngomongin ayat ini? Tidak ada gunanya. Kan ini cuma ayat singkat dan bunyinya juga gak ada hubungannya sama penyakitku. Harusnya kan oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Harusnya kan oleh darahnya aku sudah dipulihkan. Harusnya kan sesuatu yang berbicara tentang kesehatan. Ayat yang diberikan kepada saya. Ini gak salah. Saya bilang begini. Saya waktu dikasih ayat ini juga ya, saya bilang nih Tuhan, ini nih gak matching sama apa yang sedang dialami orang ini. Tuhan bukakan mata saya. Tuhan bilang begini, kalau kamu sakit, aku sakit enggak? Saya bilang enggak. Kalau kamu gagal, aku gagal enggak? Enggak. Kalau kamu pusing kena migrain, aku pusing gak kena migrain? Enggak. Itu sebabnya aku dan Bapa satu. Karena aku sendiri yang akan ambil sakitmu. Aku akan mentransfer kesehatanku padamu. Kalau Bapa sehat, anak sehat. Kalau Bapa sukses, anak sukses. Kalau Bapa berhasil, anak berhasil. Wow. Saya nggak nyangka ayat itu sebegitu powerful saudara. Saya bilang sama yang sakit, Pak, perkatakan ayat ini seperti engkau minum obat. Loh Bu, saya sehari itu minum obat 6 kali. Bahkan 100 kali pun engkau katakan, lihat kurang dari 1 minggu engkau akan keluar dari sana dan hasilmu akan negatif. Bahkan sore ini hasilmu akan negatif. Dia bilang ini, waduh ibu iki kayak dukun gitu. Saya bilang enggak, coba perkatakan, lihat Bapak yang sehat, lihat Yesus yang sehat, maka engkau akan sehat. Lihat Yesus yang tidak lemah, Yesus yang tidak sesak nafasnya, maka engkau juga enggak akan sesak nafas. Saudara betul, sore itu dia di swab hasilnya negatif, tapi rumah sakit enggak percaya. Nanti Pak ya 3 hari lagi kita akan ulang. 3 hari lagi diulang tetap negatif. Seminggu ya 3 hari kemudian 3 hari lagi di swab lagi tetap negatif. Saya bilang sebetulnya ketika Bapak mulai perkatakan dan bisa melihat itu, kesembuhan itu terjadi. Saat itu juga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan diam. Jangan diam. Semakin berat bebanmu, semakin engkau harus perkatakan firman. Ambil 1 ayat firman, perkatakan ayat itu. Dan perkatakan terus sampai ayat itu manunggal dengan engkau, sampai dia yang tadinya hanya logos, hanya sesuatu yang tertulis itu menjadi logos,
menjadi sesuatu yang hidup, menjadi daging, menjadi makanan. Dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman, perkataan. Yesus adalah perkataan, tapi dia sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itu sebabnya kita perlu berkata-kata. Jangan diam saja. Ketika engkau sedang sakit, engkau lemah, katakan aku kuat. Yesus kuat, aku kuat. Yesus sehat, aku sehat. Yesus gak kena ginjal, aku juga gak kena ginjal. Maka Yesus akan mengatur saudara. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kamu pernah sakit mah enggak? Saya tanya. Karena banyak sekali saya ketemu teman-teman saya, khususnya hamba-hamba Tuhan tuh punya penyakit mah saudara. Saya bilang mah itu stres ya saudara, karena stres. Saya bilang, Yesus kamu pernah enggak sih selama kamu hidup di dunia 33 tahun lebih itu Yesus kamu tuh kena mah, pernah enggak? Saya pertanyakan seperti itu. Enggak langsung dapat jawaban. Waktu saya duduk saudara, saya duduk, Tuhan bukakan saya tentang perempuan Samaria. Yesus sedang berjalan dan dia lelah saudara. Dikatakan di Alkitab dia lelah. Dan dia duduk. Dia bilang sama murid-muridnya cari makanan. Dan murid-muridnya pergi cari makanan. Dan waktu dia duduk dia bertemu dengan perempuan Samaria. Waktu dia bertemu dengan perempuan Samaria dia mulai berbicara tentang firman. Dia mulai berbicara tentang perkataan-perkataan Tuhan. Dia mulai berbicara tentang sesuatu yang hidup. Dia mulai berbicara tentang ini. Kalau kamu minum aku, air yang ada padaku. Dia bicara kepada wanita ini. Kamu tidak akan haus lagi. Ketika wanita itu mendengar itu dia bilang ini. Minta dong, mau dong. Aku gak perlu lagi datang ke tempat ini nimba-nimba bikin aku capek, lebih baik aku minum air dari kamu. Dan waktu dia mulai berkata-kata, dia terus berkata-kata dan dia berkata-kata dan dia terus berkata-kata Yesus. Dan dia tidak berhenti berkata-kata sampai perempuan ini puas minum. Apa yang terjadi? Perempuan pendosa. Perempuan yang dilecehkan, perempuan yang tidak dianggap perkataannya, perempuan yang biasa, perempuan yang bahkan dianggap aib. Dia menjadi penginjil yang luar biasa. Baca Alkitab saudara, dia pergi satu kota datang kepada Yesus dan bertobat. Karena perempuan yang ngambil, yang minum perkataan Yesus, yang terus dronir, yang terus mengambil perkataan Yesus. Membuat dia menjadi seorang penginjil. Dan dia membuat satu kota bertobat. Wow. Ketika murid-murid datang, bingung lihat Yesus. Loh, siapa yang kasih dia makan? Baca nanti di Yohanes 4 saudara, saya tidak akan bawa ke sana, tapi saudara bisa baca sendiri. Mereka tanya, loh siapa yang kasih Yesus makan? Siapa? Mereka bertanya-tanya. Apa yang Yesus katakan? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku. Apa kehendak Bapa? Ngobrol Tuhan, saudara. Apa kehendak Tuhan atas hidup kita? Berkata-kata tentang iman. Apa yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita hari ini? Berkata-kata kebenaran dalam setiap situasi kita yang salah. Kita katakan iman, kita katakan Yesus di sana. Maka kehidupan itu akan terjadi. Maka kehidupan yang tadinya keadaan kita mati, semua akan berubah. Gimana caranya masa seperti ini gak jelas? Memang gak jelas, Yesusmu jelas. Masalahnya gak jelas semuanya. Kok tiba-tiba ada ini habis ini. Waduh sudah jatuh ketimba tangga, dikejar anjing. Wah sembarang kali semuanya terjadi dalam waktu yang bertempatan. Masalah cuma satu saudara. Konconya banyak. Dan setiap kali masalah datang dia gak pernah sendirian. Dia ajak rombongannya. Ayo bareng-bareng yuk. Nek dewean gak enak. Ketika dia ajak sama-sama. Saudara, apa yang ingin kau lakukan terhadap masalah itu? Bawa Yesus yang jelas dalam hidupmu. Berkata-katalah pada situasimu.
miliki roh iman yang sama. Yesus ketika dia lihat kematian, ketika dia lihat orang mati, anak muda dinain mati, dia lihat Lazarus mati, dia lihat anak daripada Yairus mati, saudara. Dia nggak diam saja. Orang-orang berduka, menangis, merintih. Apa yang dilakukan Yesus? Dia katakan diam. Dia nggak mati. Diam, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dia katakan kepada orang-orang yang sedang merana, jangan susah hatimu, aku akan melakukan perkara besar. Yesus gak bilang dia sudah mati, no, dia gak bilang seperti itu. Saudara baca Alkitabmu dengan benar. Apa yang dikatakan Yesus? Bangkit. Apa yang dikatakan kepada anak Yairus? Talitakum. Apa yang dikatakan kepada pemuda Nain? Bangun. Itu yang Yesus katakan. Itu roh iman yang Yesus katakan kepada situasi yang mati. Kepada situasi yang gak ada solusi. Kepada situasi yang gak mungkin saudara ketemu jalan keluar. Dia katakan pada situasi yang tidak ada manusia satupun bisa tolong. Yesus katakan, Lazarus keluar. Dia katakan pada kepada perempuan kecil, anak kecil ini, talitakum, bangkit. Bapak Ibu Saudara, engkau yang hari ini yang sedang online maupun offline, Tuhan tidak mau engkau fokus pada dirimu, pada situasimu, pada keterbatasanmu sebagai manusia. Tuhan tahu engkau terbatas, engkau dibuat dari debu kok. Tuhan tahu masih lebih kuat malaikat. Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa engkau tidak bisa melakukan banyak hal. Dia tahu. Tapi saudara perlu tahu bahwa yang menyertaimu itu jauh lebih besar, lebih kuat, lebih perkasa, lebih hebat dari semua situasi yang ada di sekitarmu. Jangan pernah meremehkan dirimu. Jangan pernah melihat keterbatasanmu. Aduh, aku ini bukan anak orang kaya. Aduh, aku ini biasa saja. Aduh. Sampai malaikat ketemu saudara, apa yang dia nyanyikan? Aduh. Saya bingung dia, saudara selalu komplain begitu berdoa. Aduh Tuhan. Kapan aku ditolong Tuhan? Colong aku Tuhan, colong. Sampai gak bisa bilang tolong lagi. Jadi colong aku Tuhan, colong aku Tuhan. Malaikat bingung apa singkat dicolong. Saking kita sudah gak tahu mau buat apa. Sampai malaikat setiap kali kita berdoa mereka akan main gitar. Pinjam gitar. Dia mau berdoa, jreng. Kapan. Karena kita sering tanya, kapan Tuhan? Kapan aku lepas dari situasi ini? Kapan pandemi ini berlalu? Selalu orang ketemu saya tanyanya gini, Pastor, kapan pandemi ini berlalu? Saya bilang, ya kalau kamu mati berlalu dia. Loh kok gitu Pastor? Janganlah, saya mau hidup, saya mau lihat dia berlalu. Apakah dunia ini makin baik? Pertanyaannya. Apakah dunia ini makin baik? Maaf saudara, dunia ini makin rusak, makin hancur. Dan apa yang ada di dalamnya tidak ada yang menjamin kita untuk menjadi lebih baik. Ketika saya masuk tahun ini, Tuhan bilang gini, tahun depan tidak lebih baik dari tahun 2020. Tugasmu hanya satu, mengucap syukur. Dengan kamu mengucap syukur, kamu akan ada di atas. Kamu akan ada di atas. Dan orang akan teriak sama kamu, hei, siapa kamu? Waktu saya dapat pernyataan ini, saya lihat jutaan orang, saya ada di tebing tinggi. Saya lihat banyak orang di tebing saudara, tinggi menjulang gitu. Saya lihat pemandangannya, wow bagus sekali, indah sekali. Tapi saya gak berani lihat ke bawah karena saya bukan takut ketinggian, tapi itu terlalu tinggi. Dan pasti mengerikan yang di bawah, saya gak berani lihat ke bawah. Tapi Tuhan bilang look down, Tuhan bilang lihat bawah. Saya bilang Tuhan, jantungku gak kuat. Saudara, orang kalau masuk dalam penglihatan, orang sedang masuk dalam vision saudara, mereka benar-benar mengalami secara tubuh. Ya.
Jadi mereka bisa mengalami sakit ketika orang berdoa mengerang seperti orang bersalah, itu benar-benar mereka mengalami secara fisik. Waktu saya ada dalam situasi sebelah Tuhan, saya takut jatuh. Saya gemeter saudara, saya takut jatuh. Tuhan bilang look down, lihat ke bawah. Waktu saya lihat saudara, saya amazed. Saya bilang wow, jutaan tangan saudara ngarah ke saya, ngarah ke banyak orang yang ada di tebing itu. Dan kata-katanya cuma satu, siapa kamu? Saya ini tidak ngerti saudara dengan pernyataan itu. Sampai 2-3 hari kemudian, saya lagi nidurin anak saya yang kecil ini. Tiba-tiba anak saya ini bilang gini, Mami itu siapa? Jantung saya berdebar kencang sekali. Anak saya ini masih 3-4 tahun saudara. Tapi dia punya pertanyaan itu mengerikan buat saya. Dan dia benar-benar serius. Matanya tidak memandang saya saudara. Dia memandang orang di belakang saya. Saya ini dalam keadaan tidur dan kalau dia tidak takut berarti dia sedang melihat Tuhan Yesus. Saya bilang, Koko lihat Mami. Kok lihat Mami, saya bilang. Dia tanya lagi, Mami itu siapa? Saya takut saudara, saya takut anak saya ngalami sesuatu yang enggak benar. Saya bilang, ya Mami kamu dong, maminya Koko Boaz. Terus dia tanya, Dedi itu siapa? Ya dedinya Boaz. Papanya Boaz, dedinya Boaz yang sayang sama Boaz. Kakak itu siapa? Loh, saya semakin dia bertanya, semakin jantung saya benar-benar sampai keringetan saudara. Tapi pandangan matanya tidak ke arah saya, dia seperti melihat orang di belakang saya. Saya bilang, itu kakaknya Boaz, sayang sama Boaz. Terus dia tanya, Boaz ini siapa? Loh, itu saya sudah hilang hati saudara. Ini anak lupa diri, ini anak sudah lupa sama dirinya sendiri. Ini anak saya saudara, benar-benar ini, dia nih, cowok ini. Dia bilang, Mami, Koko Boaz itu siapa? Anaknya Mami, anaknya bapak baik. Oke. Waktu saya bilang kamu anaknya Mami, anaknya bapak baik. Dia bilang oke. Terus dia ketawa saudara. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Kamu ingat apa yang kamu lihat di tanggal 12 tengah malam. Tanggal 31 Desember. Penglihatan itu. Ada pertanyaan, kamu siapa? Saya bilang, oh saudara, Tuhan bilang pada saat itu momen anak ini lihat Yesus. Ketika itu saya tanya sama dia, Koko Boaz lihat siapa? Dia bilang, aku lihat, itu ada Bapak baik. Bapak baik tanya, kamu siapa? Saudara, saya nangis saat itu juga. Saya bilang, Tuhan, Engkau mengingatkan kita. Saudara, nanti kalau ada orang datang kepadamu, dia tanya sama kamu, kamu siapa? Dia sedang tidak tanya namamu siapa. Dia tidak sedang tanya apa yang kamu lakukan. Dia sedang tanya identitasmu di dalam Yesus. Dia sedang tanya kenapa kamu bisa sukses, kenapa kamu bisa berhasil, kenapa kamu di masa seperti ini kamu kok baik-baik saja, ada apa dengan kamu? That's the time, itu waktunya engkau bersaksi tentang Yesus. Itu sebabnya mandat Yesus yang terakhir, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dia mau kita ngobrol tentang dia. Dia mau kita bicara tentang dia. Yesus mau kita enggak diam saja dalam setiap masalah. Yesus mau kita bicara tentang Yesus, tentang roh iman. Saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan kita semua. Penglihatan itu saya lihat bukan saya sendiri yang berdiri di ujung tebing itu. Tapi banyak jutaan orang berdiri di sana. Dan saya tanya, kenapa kami ada di ujung tebing Tuhan? Kenapa kok mengerikan posisi kami? Karena dunia harus lihat bahwa kamu saksi. Dunia harus lihat bahwa hanya aku yang mampu menaruh kamu di sana. Yang mampu membawa kamu naik ke tempat tinggi tanpa kamu celaka. Tanpa kamu mengalami kesakitan, tanpa kamu mengalami sesuatu yang membuat engkau dihina. Tapi yang keluar dari mulut setiap orang, kenalkan aku, siapa kamu? Bapak Ibu Saudara, online maupun yang sedang offline. Jangan remehkan roh yang ada di dalammu.
Yohanes katakan, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan kecilkan dirimu, yang menyertaimu jauh lebih besar. Ketika Rahab ketemu dengan para pengintai, dia bilang semua penduduk negeri ini sudah takut gentar sama bangsamu, karena sama Tuhanmu. Mereka tidak pernah lihat Tuhan, saudara. Mereka gak pernah lihat Tuhan, bangsa-bangsa lain. Yang lihat cuma orang Israel. Mereka bisa lihat tiang awan, tiang api menyertai mereka. Tapi kabar tentang kedahsyatan Tuhan itu membuat semua bangsa gemetar, takut. Yang menyertai engkau itu ditakuti oleh semua orang. Musuh-musuh takut, saudara. Itu sebabnya lihat situasimu, lihat kelemahanmu, lihat penyakitmu. Apa yang sedang ada di hidupmu, mulai katakan firman. Aku berhasil, aku sukses, aku sehat, aku diberkati, aku memiliki segala yang aku perlukan dalam kehidupanku. Bicara, saudara. Lihat kaca, setiap hari bangun pagi, lihat kaca. Ngomong sama yang ada di dalam kaca itu. Hei, kamu tuh lo ganteng Pol. Banyak orang kalau lihat kamu tuh terkesima. Karena kamu tuh ganteng luar biasa, penuh urapan, penuh cinta. Kamu penuh dengan keberhasilan, duitmu di mana-mana. Selama ngomong itu gratis, saudara. Bicaralah. Bicaralah, saudara. Saudara tahu, kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu dalam satu hal, saudara. Wajah kita beda-beda. Muka kita beda-beda, kulit kita beda-beda. Bahkan anak yang saya lahirkan pun gak mirip sama sekali kulitnya dengan saya. Coba saudara di rumah, berapa orang di rumah, anak-anak yang saudara lahirkan. Tidak mungkin kulitnya sama dengan saudara. Itu canggihnya Tuhan. Tapi yang sama adalah roh iman. Saudara tahu power yang Tuhan taruh di dalam tubuh kita. Itu ada di lidah kita. Lidah yang gak pernah kita perhatikan, lidah yang gak pernah kita dandani, lidah yang tidak pernah kita buat kasih emas di dalamnya, kita kasih pernik-pernik di dalamnya, yang gak pernah kita berikan perhatian. Tapi dialah yang paling berkuasa dalam hidup kita. Dengan lidah kita bisa membunuh orang, dengan lidah kita bisa menyembuhkan orang. Dengan lidah kita bisa memberi semangat kepada orang. Dengan lidah juga kita bisa membuat orang jadi marah, nangis, emosi. Itu semua dengan lidah, saudara. Itu sebabnya Tuhan beri kita lidah yang sama. Lidah yang sama. Itu sebabnya mari berkata-kata. Kalau engkau percaya Yesus, katakan tentang Yesus. Kalau engkau gak percaya Yesus, maka dalam pembicaraanmu tidak ada Yesusnya. Karena menurutmu gak penting Yesus. Tapi Yesus paling penting, sangat penting. Dan Yesus akan melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib. Setiap kali engkau melangkah, Yesus. Melangkah lagi Yesus. Engkau punya keputusan apapun di mejamu, Yesus, dalam nama Yesus berhasil. Di dalam nama di atas segala nama, sukses. Ketika engkau lihat pasangan yang engkau rindukan, Tuhan kirim pasangan yang aku rindukan. Tuhan akan kirim yang terbaik buat saudara. Terima kasih Yesus. Yesus buat semuanya menjadi baik. Saya tidak akan memperpanjang lagi Bapak Ibu Saudara. Firman ini adalah firman praktek, saudara. Bukan jadi pendengar, tapi praktek. Tuhan mau kita praktek. Coba bilang sama dirinya sendiri atau di sebelahnya ada orang katakan gini, bicara tentang Yesus saja. Jangan bilang, aduh boyoku, aduh istuwa iki. Jangan saudara. Tapi bilang, aduh terima kasih Yesus, boyokku boyok Yesus. Terima kasih Yesus, kepalaku kepalamu. Dulu saya migrain parah saudara. Waktu saya tahu tentang kuasa di mulut, saya mulai bilang, kepalaku kepala Yesus. Kepalaku kepala Yesus. Sampai hari ini saya tidak pernah lagi kena migrain.
Secapek apapun, seberat apapun masalah yang saya hadapi, saya tidak pernah kena migrain. Saya kena migrain tuh lama saudara, dari SMP kelas 1 sampai mahasiswa, ada hampir 10 tahun. Tapi setelah itu hilang total sampai hari ini. Saya sehat, tidak pernah kena migrain. Bapak Ibu Saudara sekali lagi, berkata-kata, praktek. Mari kita berdoa. Koralabaya syakaralabaya. Sebagai manusia kami terbatas dengan segala yang kami miliki. Tapi kami tahu kami bukan manusia biasa. Koralabaya syikaralabaya syi. Kami bukan manusia biasa. Kami adalah manusia ilahi, di mana Yesus yang besar itu tinggal di dalam kami. Di mana Yesus yang dahsyat itu sudah mati bagi kami dan sudah bangkit bagi kami, bahkan sudah duduk di tahta di sebelah kanan Bapa untuk kami. Hari ini kami perkatakan semua masalah yang ada di hadapan kami, semua apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami maupun keluarga kami perkatakan pergi dalam nama Tuhan Yesus, hilang dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari kehidupan kami karena Yesuslah yang menjadi Tuhan, yang menjadi Raja, yang menjadi Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Koralabaya shikaralabaya. Seorang ibu yang sakit pinggang di rumah. Koralabaya shikaralabaya takasi. Pegang pinggangmu. Koralabaya shikaralabaya. Ada panas, ada api yang sedang mengalir saat ini. Orabakashika, dalam nama Yesus, pinggang yang baru, tulang belakang yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan, disembuhkan. Dalam nama Yesus, tulang yang mengalami kebengkokan, tulang yang sedang mengalami kegelisahan, yang sedang merasa tersakiti, hari ini kami perkatakan di dalam nama Yesus, tulangmu menjadi normal, tulangmu menjadi sembuh. Segala pain, segala rasa sakit yang ada hari ini di tulang belakang ini, jamah Tuhan. Apimu Tuhan menjamah, menyembuhkan. Tanganmu yang berlubang paku menjamah Tuhan, menjamah ibu ini Tuhan, ibu yang sedang kesakitan ini di dalam nama Yesus. Konamaya shikaralabaya 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 shikaralabaya. Koralabaya shikaralabaya shikaralabaya. Koralabaya shikaralabaya shikal. Engkau yang sedang mengalami PHK. Koralabaya shikaralabaya. Tuhan katakan jangan menyesal. Jangan menyesal, Koralabaya shikal. Tuhan akan buka jalan bagimu. Tuhan akan memberikan engkau ide baru untuk membuka usaha. Dan Tuhan akan membuat orang mempercayai engkau. Ada karunia bagi engkau. Koralabaya shikal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih hari ini Tuhan. Engkau buka jalan yang baru. You make all things new Tuhan. You open the way Tuhan. Engkau buka jalan. Engkau buat semuanya menjadi baru. Di dalam nama Yesus. Bagi semua yang sedang menderita Tuhan Yesus. Engkau beri penghiburan Tuhan. Engkau beri kekuatan Bapa. Dan biar kami semua berkata-kata pada situasi kami. Bahwa semua baik. Sungguh baik. Dan teramat baik. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Hamba selesai menyampaikan kebenaran firman. Kebenaran firman yang kami dengar. Itu membebaskan dan memerdekakan kami. Kami mau praktek Tuhan mulai hari ini. Sampai Engkau datang kedua kalinya. Untuk berkata-kata roh iman yang sama seperti Engkau. Sehingga apa yang mustahil bagi kami menjadi tidak mustahil. Karena kami mempunyai Tuhan yang sangat besar. Yesus yang luar biasa yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meteraikan apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik saudara. Amin. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Saudara, setiap hari di tempat ini tetap ada makan gratis dari Senin sampai hari Sabtu pukul 8 sampai jam 4 sore. Saudara kalau mau hadir ke tempat ini bisa. Nanti di layar saudara akan muncul alamat GKI Kemah Pertemuan di tempat ini saudara. Juga untuk hari Minggu, saudara bisa datang jam 2:30 sore
sampai jam 5 kita akan bagikan nasi bungkus saudara di tempat ini. Itu aja. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan sampai saat ini. Biar apa yang roh itu tidak pernah hilang dari setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Kami percaya tentang yang supranatural yang Tuhan lakukan Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan terjadi Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Deborah Joan. Kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan, kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada jaminan Tuhan atas hidupnya, atas suaminya, atas anak-anaknya Tuhan, semua Tuhan. Kami percaya dimanapun berada Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan pakai luar biasa, memberitakan atau menyampaikan apa yang Kau mau Tuhan, atas setiap jemaat-Mu Tuhan, atas setiap jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih, kami percaya tidak akan pernah berkekurangan, sebab Kau punya segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai wakil. Kau urapi Tuhan bangsa ini. Kau pulihkan bangsa ini Tuhan dalam nama Yesus. Roh takut akan Engkau Tuhan ada atas bangsa ini. Bahkan atas kota ini Tuhan, kota Malang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa juga Tuhan buat setiap ketakutan-ketakutan Tuhan akan COVID Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa darah Yesus sanggup menjagai kami, sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari kita buka kedua belah tangan kita, tengadahkan wajah kita, kita terima berkat yang terbaik dari sorga saudara. Pulanglah, terimalah berkat yang dari sorga. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah, melampaui segala akal. Itu yang menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya. Berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.